Selamat datang dengan RSJ Channel. Kita kembali lagi dengan pembelajaran tentang uh, man risk. Man risk itu adalah manajemen resiko yang nantinya kita akan gunakan untuk aplikasi, audit, dan mengetahui segala resiko yang ada di suatu perusahaan, instansi, atau institusi. Pertemuan keempat ini akan kita bagi dalam dua, yaitu part 4.1 dan part 4.2. Kita akan memulai dengan judul mengembangkan rencana manajemen risiko. Di sini adalah part 4.1. Oke rekan-rekan, kita akan mulai pembelajarannya sebagai berikut. Di sini kita akan mengetahui tentang bagaimana pengantar yang ditunjukkan di sini, yaitu langkah pertama tentukan tujuan, dan bagaimana langkah selanjutnya yaitu tujuan umum, daftar dari ancaman dan kerentanan, biaya yang terkait dengan resiko, daftar rekomendasi untuk mengurangi resiko, kemudian CBA yaitu analisis keuntungan biaya dan lainnya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap selanjutnya implementasi rencana. Yang dimaksud di sini adalah keputusan manajemen dokumen rekan-rekan. Kemudian mendokumentasikan dan melacak implementasi rekomendasi yang diterima. Kemudian ada menyertakan rencana aksi dan loncatannya yang kita tahu adalah pencapaian di sini. Nah, kemudian bagaimana contohnya? Nah, ini contoh yang nyata adalah dalam sebuah website atau situs web. Nah, ABC, misalnya kita mengatakan bahwa situs webnya adalah ABC, menghost situs web yang digunakan untuk menjual produk ya. Jadi di sini ABC ini menghost situs web yang digunakan untuk menjual produk. Nah, internet. Situs web dihosting di server web yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan Anda. Situs web baru-baru ini diserang dan mati fungsi selama 2 hari. ABC kehilangan uang dalam jumlah yang sangat besar. Ini adalah kali kedua pemadaman jaringan internet untuk ABC, yaitu institusi atau perusahaan ABC dalam 2 tahun terakhir. Sudah banyak terjadi pemadaman jaringan atau server dalam 3 tahun terakhir. Jadi di sini ada kasus contoh untuk bagaimana suatu institusi, instansi, perusahaan yang bernama ABC itu mengalami suatu pemadaman dikarenakan sesuatu yang mungkin kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, kita lihat di sini contoh tujuannya apa? Untuk mengidentifikasikan ancaman diantaranya dari serangan dari sumber internet, kegagalan fungsi dari perangkat keras dan perangkat lunak, kehilangan konektivitas internet. Yang kedua, untuk mengidentifikasikan apa sih? Untuk mengidentifikasikan kerentanan-kerentanan. Selain ancaman yang tadi yang pertama, yang kedua adalah kerentanan-kerentanan. Yang isinya apa saja? Satu, kurangnya perlindungan dari firewall. Yang kedua, kurangnya perlindungan dari IDS. Teman-teman tahu IDS itu apa? Intrusion Detection System. Jadi sistem pendeteksi dini yang akan perlu dipunyai oleh setiap instansi atau institusi. Yang ketiga, kekurangan dari software antivirus. Yang keempat, kurangnya update untuk software server. Yang kelima, kurangnya update software antivirus. Di sini kita melihat bahwa semuanya itu mendukung untuk tujuan dalam hal manajemen risiko ini. Nah, kemudian kita akan melihat lagi contoh tujuan yang berikutnya yang di sini kita melihat yaitu menetapkan tanggung jawab rekan-rekan. Menetapkan tanggung jawab itu di sini yang lanjutnya yaitu tentang bagaimana untuk pengumpulan data, kemudian untuk memperlakukan dan pelacakan rencana. Kemudian yang keempat yang di sini kita katakan identifikasi biaya dari pemadaman. Dengan cara bagaimana rekan-rekan? Dengan cara mencantumkan secara langsung contohnya kehilangan penjualan dan secara tidak langsung. Contohnya bagaimana? Di sini dikatakan kehilangan niat baik pelanggan. Bagaimana dengan nomor yang kelima? Di situ dinyatakan bahwa memberikan rekomendasi. Apa yang direkomendasikan untuk memitigasi resiko? Itu teman-teman harus tahu apa yang dimaksud mitigasi, memilah-milah sesuatu yang mungkin baik, kurang, menengah. Itu yang harus kita lakukan untuk resiko. Kemudian yang keenam yaitu mengidentifikasikan biaya rekomendasi. Artinya apa? Ya tentu saja kita harus memilah-milah kira-kira rekomendasi mana yang kita akan gunakan sesuai dengan biaya yang kita mampu, perusahaan, instansi, institusi mampu. Yang ke-7, CPA. Kemudian yang ke-8, merekomendasi dokumen yang diterima. Yang ke-9,
melakukan pelacakan penerapan yang sudah dilakukan. Yang ke-10 yaitu membuat POAM. Apa Pak Resat CPA? Apa tuh Pak Resat? POAM. Nah, kita akan mengetahui tentang pembahasan hari ini dengan lanjutkan dengan slide yaitu tentang ruang lingkup rencana manajemen resiko. Ruang lingkup rencana manajemen resiko ini yang pertama yaitu mengidentifikasikan batas-batas rencana rekan-rekan. Yang kedua, cakupan apa yang bergerak pelan-pelan ya. Kemudian yang ketiga, melibatkan pemangku kepentingan dalam menyusun pernyataan ruang lingkup. Yang keempat, untuk mengamankan situs web, bagaimana caranya rekan-rekan? Yaitu dengan melihat lingkup dari rencana ini diantaranya apa? Yaitu pertama, keamanan server yang menghosting situs web. Yang kedua, keamanan situs web itu sendiri. Yang ketiga, ketersediaan situs web. Yang keempat, integritas data situs web. Nah, kemudian dari langkah atau ruang lingkup rencananya yang kelima yaitu pemangku kepentingan, yaitu VP Departemen Penjualan, kemudian Kepala Departemen Pendukung TI. Di sini kita sudah mengetahui ruang lingkup rencana manajemen risiko itu yang mana yang akan dilihat atau yang bekerja di tempat tersebut. Kemudian kita akan lanjutkan dengan slide berikutnya yaitu tentang penetapkan tanggung jawab yang perlu dilakukan. Yang pertama, pastikan apabila setiap entitas yang ditetapkan menjadi tanggung jawab memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tugas. Contohnya perangkat. Nah, di sini ada CFO, yaitu yang dikatakan provide funding to the IT department. Maksudnya apa Pak Resat? CFO ini memberikan dana untuk departemen TI untuk menyewa jasa konsultan keamanan. Kemudian berikutnya yaitu contohnya adalah departemen TU memberikan daftar departemen TI memberikan daftar ancaman, kerentanan, merekomendasikan solusi dan biaya untuk setiap solusinya. Kemudian yang ketiga itu departemen penjualan memberikan rencana langsung rekan-rekan maupun tidak langsung pemadaman apapun selama 15 menit atau lebih itu harus rekan-rekan supaya nanti tahu. Yang keempat, CFO di sini berfungsi untuk memvalidasi data dari TI dan Departemen Penjualan. Kemudian menyelesaikan JPA-nya. Ya kan, rekan-rekan. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan menjelaskan prosedur dan jadwal pencapaian? Di sini yang dikatakan jadwal pencapaian itu bagaimana? Kemudian prosedurnya menjelaskan bagaimana? Isinya bagaimana? Yang pertama, 1. Solusi yang direkomendasikan dapat diringkas dalam frasa singkat rekan-rekan, tetapi solusinya akan sering menyatakan beberapa langkah. Yang kedua, contohnya bagaimana? Dengan cara meningkatkan firewall. Bagaimana itu ditingkatkan? Yaitu tentu saja dengan tentukan lalu lintas yang harus diizinkan. Buat kebijakan sebuah firewall, lakukan proses purchasing atau pembelian, instalasikan, konfigurasikan, uji, kemudian implementasi. Yang ketiga, manajemen bertanggung jawab dan untuk memilih bagian kontrol implementasi juga bertanggung jawab untuk risiko residual, yaitu sisa-sisa rekan-rekan. Yang dimaksud residual itu sisa-sisa. Oke, kita bisa melihat contoh prosedur situs web. Kita melihat yang bagian kiri rekan-rekan. Karena yang bagian kanan itu juga kita akan pada saat jelaskan satu demi satu. Yang pertama, yang sebelah kiri, yaitu situs web ternyata rentan terhadap serangan DOS. Semangat ini tidak bisa dieliminasi tetapi bisa dimitigasi, dipilah-pilah. Nah, kemudian yang kedua, rekomendasinya bagaimana? Tingkatkan firewallnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana pembenarannya? Firewall saat ini memiliki tingkatan dasar pertahanan untuk sebuah router. Tingkatan dasar perlu ditingkatkan rekan-rekan. Firewall ini bisa menyaring satu kumpulan namun tidak memberikan pilihan lainnya untuk kapabilitas sebuah firewall. Oke, kita berganti yang ke sebelah kanan. Prosedurnya bagaimana Pak? Nah, ini prosedurnya seperti ini. Yang pertama, ketika mulai logging firewall, log ini dapat digunakan untuk menentukan port apa yang telah atau sedang dipakai. Log harus dikumpulkan untuk meminimal dalam 1 minggu. Jadi yang pertama rekan-rekan. Oke, yang kedua, buat kebijakan firewallnya. Nah, tentu saja kebijakan firewall ini paling penting rekan-rekan. Nah, kita lanjutkan. Kebijakan firewall menentukan apa yang sebenarnya harus diizinkan firewall. Ini adalah dokumen tertulis. Ini dibuat berdasarkan konten dari log firewall. Sehingga kita semuanya dapat mempergunakan kebijakan firewall untuk mengkonfigurasi firewall. Itu yang kedua, prosedur yang kedua. Nah,
Prosedur yang ketiga adalah belilah alat-alat firewall, rekan-rekan. Beli. Alat firewall memberikan konten solusi sendiri yang dijual. Ini termasuk hardware dan software yang menyediakan proteksi untuk jaringan. Aplikasi firewall berkisar harga antara $200 sampai $200 Amerika sampai $10.000 Amerika. Model SS75 direkomendasikan rekan-rekan dengan harga $4.000 Amerika. Ini bisa dibeli dalam rentang waktu 30 hari diberikan setelah penerimaan setoran uang pembelian ke penjual. Nah, prosedur yang keempat apa rekan-rekan? Setelah dibeli alat-alat firewall-nya kita pasang rekan-rekan. Jangan lupa dipasang rekan-rekan. Pasanglah firewall. Firewall bisa dipasang di ruang server, tempat dan listrik yang disediakan bisa tersedia di sana. Kemudian yang kelima, prosedur yang kelima adalah konfigurasi settingan firewall. Jadi setelah dipasang perlu disetting rekan-rekan, karena kalau tanpa disetting mungkin pertahanan belum sekuat yang kita inginkan. Konfigurasi akan dilakukan setelah adanya kebijakan firewall. Yang keenam, prosedur yang keenam, uji firewall yang dimiliki untuk apa? Ya untuk mengetahui sesuatu yang mungkin perlu kita lihat sejauh mana firewall itu mampu untuk melakukan kinerjanya. Lakukan pengujian firewall sebelum sistem mulai. Firewall bekerja penuh. Ini untuk memastikan operasi normal yang tidak terpengaruh, sehingga kita semuanya dapat melakukan pengujian ini selama 1 minggu rekan-rekan. Terakhir, prosedur terakhir adalah prosedur yang ke-7, yaitu bawa firewall dalam posisi online. Ini bisa selesai dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu setelah pengujian firewall selesai dilakukan rekan-rekan. Oke. Nah, kemudian kita melihat masuk ke ini slide kita yang terakhir untuk pertemuan kita di 4.1, yaitu tentang persyaratan pelaporan. Nah, persyaratan pelaporan ini kita akan melihat bahwa yang pertama, manajemen memutuskan rekomendasi mana yang akan digunakan. Ada 4 kategori untuk persyaratan pelaporan. Yang pertama, rekomendasi saat ini, rekomendasi dari tanggapan sebuah risiko. Yang kedua, rekan-rekan, tanggapan terhadap pengelolaan dokumen untuk rekomendasi. Di antaranya penerimaan, modifikasi, ataukah penundaan. Yang ketiga, mendokumentasikan dan melacak implementasi dari penerimaan rekomendasi, adanya rencana nyata tanggapan risiko. Sehingga yang keempat itu bisa kita lihat rencana aksi dan pencapaian. Nah, yang tadi kita mau cari singkatan POM itu apa sih pada saat ya? Singkatan POM itu Plan of Action and Milestone, artinya merupakan pelacakan aksi terhadap tanggapan risiko, pencapaian, ya. Nah, oke, sampai di sini rekan-rekan kita bisa belajar tentang bagaimana mengetahui tentang persyaratan pelaporan, kemudian kita mengetahui cara prosedur yang ada di situs web, bagaimana memberikan suatu filter-filter untuk firewall, kemudian bagaimana kita bisa melihat prosedur jadwal penyampaiannya, tanggung jawab yang kita lakukan untuk apa itu kah, tujuannya itu, kemudian sehingga apa yang kita lakukan untuk settingan situs web yang kita punya itu benar-benar bermanfaat. Oke rekan-rekan, sampai di sini pertemuan dengan RSC Channel untuk MANRIS, untuk manajemen risiko, pertemuan 4.1. Kiranya pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, share video ini, kemudian beri komentar yang positif, sehingga teman-teman yang di sana yang kita share itu video ini akan mampu juga menikmati belajar tentang manajemen risiko MANRIS yang kita lakukan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan MANRIS part 4.2. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.